Oh, terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau ditanya boleh atau tidak boleh sih, itu, nggak ada larangannya ya. Jadi karena ini memang, kita memfilmkan, dari dunia kreatif sebuah industri perfilman, kita memfilmkan film yang berdasarkan dari kasus yang sudah terungkap secara, apa namanya, secara faktor hukum atau apa, udah dilihat dari, dan mereka sudah mendapatkan kepastian hukum yang pas dari yang betul dari lembaga peradilan di Indonesia. Jadi paling enggak ya memang kita pada saat mungkin sinias tersebut membuat film itu ya tidak ingin mengungkap atau mengungkit kembali kasus lamanya. Jadi ya sah-sah aja sih kalau menurut saya. Oh, kalau kebetulan ini film saya yang Iya. sedang saya jawab dengan pengalaman Iya. pribadi yang film sedang saya kerjakan dan kemungkinan tayang di tahun ini. Ya kita mengangkat sebuah kisah yang memang kalau boleh saya spill adalah kisah dari seorang pengikut gereja setan itu Mongol, dan kita meminta izin ya dengan Mongol sendiri, dan Mongol menjadi pemain utama di film gereja setan kami. Jadi kita angkat dari berdasarkan true event atau pengalaman pribadi dari si Mongol, artis Mongol tersebut. Jadi ya izinnya adalah kalau di film yang sedang kita kerjakan ini ya memang langsung dengan artis yang bersangkutan gitu. Kalau nanti melebar ke ada institusi karena kita membawa judul gereja setan, ya paling kita akan sowan ke beberapa lembaga yang bertanggung jawab di atas institusi agama tersebut seperti PGI, KWI, dan lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan minta sowan lah silaturahmi ke mereka. Itu adalah memang kalau kalau saya menjawab pertanyaan tersebut ya itu adalah bagian juga mungkin bagian dari proses pencarian kreatif atau ide kreatif untuk membuat sesuatu yang memang viral menjadi film dan diangkat ke dunia film. Ya kalau buat saya pribadi sih, karena juga saya memfilmkan kejadian nyata ya, memang tren ini juga nggak cuma di Indonesia tapi hampir di dunia juga terjadi seperti ini gitu. Jadi ya sah aja sih. Kalau saya jawab, karena adanya pasal atau adanya kebiasaan dari Indonesia mengangkat sesuatu membuat kegaduhan, kita melihat kegaduhan ini menimbulkan, kita melihat dari dua sisi lah, bahwa kegaduhan ini menimbulkan efek positif atau efek negatif. Sementara kalau apapun yang viral begitu kita angkat pasti gaduh jadinya. Kenapa? Karena gaduh sendiri kan membuat sesuatu yang menjadi ramai diperbincangkan gitu loh. Kalau menilai benar atau salah, tidak boleh atau tidak sih saya nggak bisa menjawab karena itu juga masing-masing memandang dari sudut pandangnya masing-masing gitu. Jadi ya kalau menurut saya teman-teman dari Ikatan Pengacara Muslim Indonesia ya berbuat sesuatu menurut apa yang menurut mereka benar, dan si film mereka pun akan bertahan dengan apa yang menurut dia juga benar gitu. Film Vina ya satu fenomena baru di industri perfilman Indonesia, bahwa dari film yang memang sudah diangkat dari kisah nyata dan akhirnya bisa membuka tabir yang begitu lama tertutup hampir 8 tahun dan menjadi sekarang terbuka semuanya, ya boleh dibilang itu ya merupakan satu prestasi tersendiri sih, karena sesuatu yang terkubur rapat akhirnya terkuak dan terbongkar gitu. Jadi ya banyak bermunculan hal-hal baru yang tadinya kita pikir sudah selesai. Kalau saya pribadi melihat subjektivitas tersebut merupakan satu bumbu-bumbu ya, karena suka atau tidak suka ya memang kita membuat sesuatu balik lagi ke untung atau rugi, dalam apalagi kita lepas ke industri, ke pasar gitu kan. Kita juga mengeluarkan banyak angka untuk memfilmkan kejadian nyata tersebut, dan kalau ujungnya kita mencari profit, ya pasti kita akan bumbui dengan bumbu-bumbu yang semenarik mungkin, atau tadi yang mungkin tidak buat kalau dibilang lebay ya, karena memang bumbu tadi untuk mendongkrak penjualan sih atau sisi marketing di film tersebut. Tapi kalau dilihat dari misalnya Mirna, kasus Mirna itu sudut pandangnya memang sudah agak lebih luas lagi ya. Kenapa? Karena memang di di luar tuh terlihat bahwa ada yang bilang Mirna memang pembunuhnya, ada yang bilang Jessica ya, ada yang bilang bukan gitu. Jadi at least paling enggak itu ya karena itu sifatnya dokumenter, jadi ya mungkin kita masih berpikir bahwa 50-50 atau memang kita percaya bahwa itu benar. Tapi kalau
Ya menarik kalau memang ini bisa dilempar kembali ke film memang di industri ya. Ya tunggu aja siapa tahu ada yang buat nanti. Nah, Yang menarik kembali lagi kalau untuk kasus Vina adalah memang di satu sisi itu sudah dinyatakan sebetulnya sudah kasusnya sudah dinyatakan memang sudah pembunuhnya sudah tertangkap segala macam kayak gitu dan begitu saat ini diangkat kembali dan terkuat hal yang tadi terbuka bahwa ini bukan suatu kebetulan atau mungkin buat kita pribadi sebagai sinias terutama ya paling nggak ada sedikit suara untuk menyuarakan bahwa ini loh sebenarnya ada mungkin ada kebenaran yang ditutupi atau ada lilin yang nyala mau dimatikan kayak gitu sih. Jadi ya kalau dibilang nantinya akan ada film-film lain yang karena terinspirasi dari kasus Vina ya menarik sih, dan memang kalau itu nggak ada titipan pesan atau apapun yang bersifat politis atau apa ya saya rasa demi kebenaran di mata masyarakat dan kebenaran tertinggi kan ada di masyarakat gitu, bahwa apa yang ternyata dilihat dari Vina sekarang kan kita bisa lihat sama-sama di media bahwa banyak sekali yang hal-hal baru bukti baru apa baru keluar semua gitu. Itu sih.